Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13, kami akan mempresentasikan chapter 8 yaitu personal selling skill. Perkenalkan, anggota kami adalah saya sendiri, Andita Adiba dengan NIM F02181007. Lalu ada teman saya Cindy Aulia dengan NIM F02181021, dan terakhir ada Francisca Ervin dengan NIM F02181042. Yang pertama di sini kelangsungan hidup jangka panjang adalah kepentingan terbaik penjual dan perusahaan mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan membantu pengambilan keputusan pelanggan dengan memilih dari rangkaian produk-produk yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini itu disebut dengan penjualan adaptif, karena penjual mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan situasi spesifik dan telah ditemukan sebagai cara yang berkembang untuk melakukan interaksi penjualan. Jadi di sini menurut Sachs dan Weiss pada tahun 1982, mereka itu mendefinisikan penjualan itu berorientasi pelanggan sebagai sejauh mana tenaga penjual itu mempraktikkan konsep pemasaran dengan mencoba membantu pelanggan mereka untuk membuat keputusan pembelian yang akan memuaskan kebutuhan pelanggan. Di sini mereka itu mencirikan penjualan yang berorientasi kepada pelanggan sebagai yang pertama itu keinginan untuk membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang memuaskan. Yang kedua, membantu pelanggan menilai kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah menawarkan produk yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan produk secara akurat. Yang kelima, menghindari taktik pengaruh yang menipu atau yang manipulatif. Yang keenam, menghindari penggunaan teknik penjualan bertekanan tinggi. Nah, di sini untuk mendorong penjualan yang berorientasi pada pelanggan, perusahaan itu perlu mengembangkan perusahaan budaya yang memandang pemahaman pelanggan dan menciptakan nilai bagi mereka sebagai pusat filosofi mereka, dan menggunakan prosedur evaluasi yang mencakup pengukuran dukungan yang diberikan kepada pelanggan, kepuasan pelanggan dengan tenaga penjual. Selain itu, perusahaan itu juga harus memasukkan etika dalam kursus pelatihan penjualan dan memperkerjakan manajer penjualan yang bersedia mempromosikan dan menegakkan kode dan kebijakan etika. Lalu next slide. Di sini tuh ada studi penelitian yang menunjukkan bahwa penjualan yang berhasil dikaitkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, ada memberikan informasi produk. Yang ketiga adalah membuat perbandingan dan menawarkan bukti untuk mendukung klaim. Yang keempat, ada mengakui sudut pandang pelanggan. Yang kelima, ada menyetujui persepsi pelanggan. Yang keenam, ada mendukung pelanggan. Yang ketujuh, ada melepaskan ketegangan. Yang kedelapan, ada memiliki pengetahuan pelanggan yang lebih kaya dan lebih detail. Yang kesembilan adalah peningkatan usaha. Dan yang terakhir adalah keyakinan pada kemampuan sendiri. Nah, temuan-temuan tadi itu penting harus diingat oleh staf penjualan saat dalam wawancara penjualan. Mereka juga menyarankan bahwa pelatihan penjualan itu dapat meningkatkan kinerja penjualan, tidak hanya dengan meningkatkan keterampilan, tetapi juga dengan meningkatkan kepercayaan diri peserta pelatihan terhadap kemampuan yang mereka rasakan untuk bekerja dengan baik. Next slide. Nah, untuk mengembangkan keterampilan penjualan pribadi, ada gunanya membedakan 7 tahap proses penjualan. Sini yang pertama ada the opening. Yang kedua ada kebutuhan identifikasi dan masalah. Yang ketiga ada presentasi dan demonstrasi. Yang keempat ada menangani tujuan. Yang kelima ada negosiasi. Keenam ada penutup penjualan. Dan yang terakhir ada follow up. Next slide. Karakteristik utama tenaga penjualan yang diinginkan oleh pembeli itu ada yang pertama, keahlian dalam produk perusahaan dan pasar. Yang kedua ada keterampilan komunikasi yang baik. Yang ketiga ada kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada kemampuan untuk memahami dan memuaskan kebutuhan pembeli. Yang kelima ada ketelitian. Dan yang keenam ada kemampuan untuk membantu memastikan pengiriman yang andal dan cepat order. Next slide. Nah, di opening. Sini tuh pembeli mengharapkan staf penjualan bersikap tegas dan dalam penampilan dan perilaku pribadi mereka. Penjual harus terbuka dengan senyuman, jabat tangan, dan dalam situasi di mana mereka tuh tidak begitu kenal oleh pembeli. Mereka juga harus memperkenalkan diri dan perusahaan yang mereka wakili. Kesopanan di sini tuh harus diikuti. Nah, kata-kata pembuka yang mungkin itu kayak
Kami sudah sering loh membantu sejumlah perusahaan dalam jenis bisnis yang sama seperti Ibu dan Bapak. Di sini Ibu dan Bapak bisa hemat cukup besar dengan menggunakan prosedur pengendalian stok kami. Jadi metode apa yang Ibu Bapak gunakan saat ini untuk mengontrol stok? Atau juga bisa saya dapat melihat loh bahwa Bapak dan Ibu ini kayaknya tertarik nih dengan peralatan stereo kami. Sistem seperti apa yang Ibu dan Bapak pikirkan? Atau biasanya yang dilakukan oleh banyak penjual eceran tuh mereka berkata seperti ini, ada yang bisa saya bantu, dan biasanya juga ditanggapi dengan tidak, terima kasih, saya hanya melihat. Next slide. Identifikasi kebutuhan dan masalah. Di sini dalam setiap kasus tujuan pertama penjual adalah menemukan masalah dan kebutuhan pelanggan. Sebelum seseorang penjual mobil dapat menjual mobil, mereka itu perlu memahami keadaan pelanggan. Berapa ukuran mobil sih yang dibutuhkan oleh pelanggan? Apakah pelanggan mencari penghematan atau performa bahan bakar yang lebih tinggi? Dan kisaran harga berapa sih yang mobil yang sedang dicari oleh pelanggan? Nah, setelah memperoleh informasi-informasi ini, penjual itu berada dalam posisi untuk menjual model yang paling sesuai dengan kebutuhan pembeli. Hal ini memberikan kesempatan kepada penjual untuk menawarkan solusi masalah tersebut melalui salah satu produk perusahaan mereka. Pendekatan analisis kebutuhan ini menyarankan bahwa di awal proses penjualan, wiraniaga itu harus mengadopsi sikap bertanya dan mendengarkan. Untuk mendorong pembeli mendiskusikan masalah dan kebutuhan mereka, tenaga penjual atau wiraniaga ini cenderung menggunakan pertanyaan terbuka daripada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang membutuhkan lebih dari satu kata atau satu frase jawaban. Misalnya, mengapa Anda yakin bahwa sistem komputer ini tidak sesuai dengan kebutuhan Anda? Atau apa alasan utama Anda membeli mesin fotokopi blablabla? Atau lagi, dalam hal apa mobil ABC ini gagal memenuhi harapan Anda? Lalu ada pertanyaan penutup. Pernyataan penutup ini hanya mengundang satu jawaban atau satu frase kata. Seperti, maukah Anda memberitahu saya nama peralatan yang Anda gunakan saat ini? Atau, apakah perusahaan Anda memproduksi mesin kapal 1000 cc? Atau, siapa sih nama kepala teknisi mesin Anda? Seperti itu. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah, dilakukannya lah presentasi. Nah, kunci dari presentasi ini adalah untuk mengenali bahwa pembeli membeli manfaat dan hanya tertarik pada fitur produk sebanyak mereka memberikan manfaat yang dicari pelanggan. Nah, manfaat yang dicari oleh pelanggan ini harus dianalisis pada dua tingkat. Yang pertama, manfaat yang diperoleh dengan membeli jenis produk tertentu, dan manfaat yang dapat diperoleh dengan membeli produk tersebut dari pemasok tertentu. Nah, di sini bahayanya menjual fitur dibanding manfaat itu sangat akut dalam penjualan industri karena sifat teknis yang tinggi dan dari banyak produk industri dan kecenderungan untuk mempekerjakan teknisi penjualan daripada tenaga penjual. Nah, metode sederhana untuk menghubungkan fitur dan manfaat dalam presentasi penjualan adalah menautkannya dengan menggunakan frasa berikut. Yang pertama, yang berarti, yang mengakibatkan, dan yang memungkinkan Anda untuk. Lalu ada 4 cara utama wiraniagawan mengurangi resiko dalam penjualan. Yang pertama itu adalah penjualan referensi, yaitu melibatkan penggunaan pelanggan yang puas untuk meyakinkan pembeli tentang keefektifan produk penjual. Lalu demonstrasi. Nah, demonstrasi di sini juga mengurangi resiko karena membuktikan kemanfaat produk. Lalu ada jaminan di mana jaminan keandalan produk, layanan pernah jual, dan pengiriman yang didukung oleh klausul penalti dapat membangun kepercayaan terhadap klaim penjual dan mengurangi biaya kepada pembeli jika terjadi kesalahan. Lalu ada perintah percobaan, di mana ini merupakan strategi terakhir untuk pengurangan resiko. Agar staf penjualan mendorong pesanan percobaan. Meskipun mungkin tidak ekonomis dalam istilah perusahaan dan dalam hal waktu, staf penjualan dalam jangka pendek ketika dihadapkan dengan pembelian ulang langsung. Nah, di dalam demonstrasi ini sendiri, ada beberapa tahap pra-demonstrasi. Yang pertama itu membuat proses sesingkat mungkin, lalu yang kedua buat prosesnya sesederhana mungkin, lalu yang ketiga melatih pendekatan untuk kemungkinan keberatan dengan rekan kerja. Mungkin di sini akan terjadi beberapa kemungkinan yang dihadapi oleh wiraniagawan seperti pelanggan yang canggung. Itu dapat dilatih pendekatannya. Lalu mengetahui nilai jual produk, dan yang kelima itu adalah demonstrasi itu tidak mungkin salah jika sebelumnya sudah dilatih secara memadai. Nah, di buku sendiri jelaskan beberapa tahap-tahap dalam melakukan demonstrasi. Di sini saya mengambil garis besarnya, di mana tujuan demonstrasi itu antara lain adalah memungkinkan penjual mendapatkan penjualan segera atau membuka jalan untuk negosiasi di masa depan. Demonstrasi juga sekarang dapat dilakukan menggunakan teknologi.
Nah, keuntungan yang didapatkan dari demonstrasi itu yang pertama adalah tambahan yang berguna dalam proses penjualan. Lalu yang kedua, ketika calon pelanggan berpartisipasi dalam demonstrasi, lebih mudah bagi penjual untuk mengajukan pertanyaan untuk memastikan perilaku pembelian. Lalu hambatan membeli itu lebih cepat diatasi dan pembeli menyatakan minat beli mereka itu lebih cepat daripada dalam situasi jual atau beli tatap muka. Nah, setelah pelanggan berpartisipasi dalam demonstrasi, kemungkinan penyesalan pelanggan itu akan berkurang. Nah, selanjutnya itu ada menghadapi keberatan. Nah, keberatan itu adalah setiap keprihatinan atau pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Mungkin beberapa keberatan itu tidak dapat ditunjukkan langsung seperti ekspresi kebingungan atau keraguan atau kesepakatan. Nah, di sini tuh biasanya pelanggan itu menghadapi keberatan di mana mereka kurang yakin akan membeli produk ini atau tidak. Nah, yang diminta pembeli itu adalah informasi yang lebih lanjut karena mereka tuh tertarik dengan apa yang dikatakan menjual. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghadapi keberatan. Yang pertama itu yaitu dengan mendengarkan dan jangan menyela, lalu setuju dan lawan, lalu mempertanyakan keberatan tersebut. Apakah saja keberatan yang dialami oleh pelanggan, lalu trial close, lalu keberatan yang tersembunyi, lalu mencegah keberatan tersebut, lalu mengubah keberatan tersebut menjadi penutupan sidang. Nah, di sini adalah cara-cara bagaimana wiraniagawan dapat menghadapi keberatan. Oke, yang selanjutnya adalah negosiasi. Dalam proses negosiasi, penjual dapat menegosiasikan harga, persyaratan kredit untuk pengiriman, nilai tukar tambah, dan aspek lain dari transaksi komersial. Gitu. Kesepakatan yang dicapai akan tergantung pada keseimbangan kekuatan dan keterampilan negosiasi masing-masing pihak. Gitu. Jadi di sini dimaksudkan adalah nantinya proses negosiasi itu akan tergantung sama kedua belah pihak. Gitu. Apakah kedua belah pihak itu sama-sama dominan ataukah cuma hanya salah satu saja yang dominan. Gitu. Kemudian untuk next, ada beberapa alasan kenapa kita harus memulai negosiasi dan ada beberapa tips untuk memulai negosiasi dengan baik gitu. Yang pertama adalah mulailah dengan harga tinggi tetapi bersikap realistis gitu. Di sini dimaksudkan adalah kita harus memulai harga tinggi, mematok harga tinggi di awal dulu, tapi kita juga tetap harus mempertimbangkan kedua belah pihak gitu. Apakah konsumen juga kira-kira keberatan nggak ya dengan harga yang akan kita tawarkan gitu. Nah, ada beberapa alasan kita harus memulai dengan harga tinggi. Yang pertama adalah pembeli mungkin menyetujuinya gitu. Jadi sini disebutkan adalah mungkin pembeli atau konsumen tuh sangat membutuhkan produk kita. Jadi mereka tidak panjang pikir, jadi mereka langsung kayak oke gitu, langsung deal dengan harga yang sudah kita tawarkan di awal gitu. Dan yang kedua, memberikan ruang untuk negosiasi. Pembeli mungkin mengharapkan konsensi dari penjual sebagai imbalan atas pembelian. Yang ketiga, yang kedua ini dimaksudkan adalah mungkin konsensinya itu dalam bentuk diskon dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ketika mempertimbangkan seberapa tinggi harga yang akan dicapai, faktor pembatasnya harus menjaga dalam ekspektasi realitas pembeli. Jika tidak, mereka mungkin tidak mau berbicara dengan penjual sejak awal gitu. Nah, ini yang seperti yang saya maksudkan tadi, bahwa ketika kita memulai negosiasi, harganya juga harus dipertimbangkan gitu. Apakah pembeli akan menyetujui nggak ya dengan harga yang akan kita patok di awal gitu. Karena kalau kita mematok harga terlalu tinggi, maka nanti kemungkinan besar pembeli tidak akan mau untuk melanjutkan proses negosiasi, atau mungkin yang terburuk adalah pembeli tidak akan menanggapi proses negosiasi dari awal gitu. Untuk next adalah setelah mulai dengan harga tinggi, kita juga harus mencoba memperdagangkan konsensi atau memperdagangkan kesepakatan gitu. Kadang-kadang mungkin perlu memberikan konsensi hanya untuk mengamankan penjualan. Seorang pembeli mungkin mengatakan bahwa mereka bersedia membeli jika penjual menurunkan harga. Namun dalam keadaan lain, terutama ketika penjual memiliki tingkat kekuasaan yang mampu memenuhi persyaratan pembeli dengan lebih baik daripada pesaingan, penjual mungkin dapat memperdagangkan konsensi dari pembeli. Nah, di sini dimaksudkan memperdagangkan konsensi adalah ketika penjual mempunyai hak atau otoritas lebih untuk melakukan itu gitu. Otoritas itu dilihat dari mana? Dilihat dari ketika mungkin memang itu di pasar monopoli gitu, atau mungkin memang hanya pesaing-pesaing tertentu yang mempunyai produk yang serupa dengan yang kita jual gitu.
Nah itu maka kita bisa memperdagangkan konsensi. Nah memperdagangkan konsensinya itu lewat apa? Yang pertama, contoh kalimatnya adalah, jika Anda siap untuk mengatur pengumpulan barang di tempat kami, maka kami akan memberikan diskon gitu sebesar $10 dari harga pembelian atau sebesar 10% dari harga pembelian gitu. Yang kedua, jika Anda bersedia melakukan pembayaran dalam 28 hari atau melakukan pembayaran dalam seberapa hari, maka saya akan bersedia menawarkan diskon sebesar 2,5% atau diskon sebesar beberapa persen yang nanti akan dikeluarkan oleh penjual gitu. Nah selanjutnya, selain kita memperdagangkan konsensus, kita juga dapat menerapkan behavior skill gitu. Para peneliti itu mengidentifikasi serangkaian keterampilan perilaku yang berkaitan dengan keberhasilan negosiasi gitu ya. Contohnya itu ada 8. Yang pertama adalah ajukan banyak pertanyaan. Yang kedua, gunakan perilaku pelabelan. Yang ketiga, menjaga kejelasan dengan menguji pemahaman dan meringkas gitu. Nah, menjaga kejelasan ini adalah dimaksudkan agar kita dengan partner atau konsumen nanti itu tidak terjadi salah paham gitu. Jadi kedua belah pihak itu mengerti apa yang dimaksudkan selama jalannya proses negosiasi gitu. Terus untuk yang keempat, memberi perasaan. Nah di sini dimaksudkan adalah ketika terjadinya proses negosiasi itu jangan kayak kaku gitu. Kita ketika negosiasi itu kita juga harus kayak ekspresif gitu. Ketika partner mengungkapkan apa, kita juga oh iya gitu. Jadi jangan sampai ketika terjadinya proses negosiasi itu kita hanya kayak diam kayak gitu. Terus yang kelima ada hindari pengajuan tandingan gitu. Maksudnya di sini adalah hindari untuk berdebat selama proses negosiasi gitu. Berdebat boleh tapi memang harus dihindari atau diminimalisir gitu. Terus yang keenam ada menghindari penggunaan iritan. Kemudian yang ketujuh, jangan mencairkan argumen, dan yang kedelapan adalah hindari mempersonalisasi diskusi gitu. Nah selanjutnya, selain menerapkan behavioral skill, kita juga harus menerapkan negotiation skill gitu. Adalah pembeli juga memiliki sejumlah teknik yang mereka gunakan dalam negosiasi. Penjual harus sadar akan keberadaannya karena terkadang efeknya bisa sangat merusak. Kennedy dan Benson dan Maximilian menjelaskan sejumlah teknik yang dirancang untuk melemahkan posisi negosiator penjualan yang tidak menaruh curiga. Ada beberapa teknik negotiation skill yang telah dirancang oleh Kennedy, Benson, dan Maximilian. Ada 3. Yang pertama itu adalah pendekatan senapan. Itu melibatkan pembeli yang mengatakan, kecuali jika Anda segera menyetujui pengurangan harga 20%, kami harus mencari pemasok di tempat lain gitu. Mungkin ada beberapa, mungkin kan kita akan menemui pembeli yang akan berkata seperti itu gitu. Mereka akan mencari produsen atau pesaing dari lain gitu. Nah kita harus merespon apa gitu. Respon yang benar tergantung dari hasil penilaian keseimbangan kekuatan yang dilakukan selama persiapan gitu. Penilaian keseimbangan ini didapat dari, kita harus menilai dulu nih kira-kira calon pembeli kita tuh mempunyai produk yang kita jual tuh ada berapa sih yang dijual di pasaran gitu. Ketika memang produk itu hanya perusahaan kita saja yang jual atau hanya beberapa produsen yang menjual, maka kita dapat membalikan keadaan gitu. Cuman kalau memang ada banyak produk yang dijual di pasaran gitu, dan perusahaan kita tidak mempunyai kelebihan dalam produk itu gitu, maka ya udah gitu, kita harus melepaskan pembeli itu gitu. Terus yang kedua ada teknik-teknik yang digunakan pembeli itu ada teknik jual murah masa depan tampak cerah gitu. Contohnya adalah kamu tidak dapat berpura-pura bahwa penawaran kami memenuhi Anda dalam hal harga, tapi hasil nyata untuk Anda akan datang dalam penjualan di masa mendatang gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa pembeli yang kayak mengancam untuk bahwa ketika saya membeli dari produk Anda itu pasti akan mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu. Terus yang ketiga adalah teknik yang dikenal sebagai teknik Bahteranuh. Itu adalah karena sudah selama itu pembeli karena mungkin proses negosiasi sudah berlangsung lama waktunya, maka pembeli mungkin akan berkata gitu atau mengetuk file dengan satu jari gitu. Anda harus melakukan jauh lebih baik dari dalam hal harga. Saya memiliki kutipan dari pesaing Anda yang jauh lebih rendah gitu. Tanggapan penjual tergantung pada tingkat kepercayaan mereka. Jadi kayak ini kasusnya mungkin agak sama kayak yang kasus nomor 1 sih, bahwa mungkin penjual akan pembeli akan mencoba untuk kembali ke pesaing lain gitu. Yang terakhir itu ada menutup penjualan gitu.
Beberapa penjual percaya bahwa presentasi yang efektif harus mengarahkan pembeli untuk meminta produk tanpa penjual harus menutup penjualan gitu. Namun perlu diketahui bahwa kemungkinan masih ada keraguan di benak pembeli. Lalu mengapa beberapa staf penjualan enggan untuk menutup penjualan gitu? Jadi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa kebanyakan orang atau penjual itu takut untuk ditolak oleh pembeli. Menutup penjualan berarti meminta pembeli untuk mengatakan ya atau tidak terhadap proses negosiasi yang telah dilakukan gitu. Jadi poin penting untuk dipahami adalah jangan takut untuk menutup proses negosiasi. Terimalah kenyataan bahwa beberapa pembeli pasti akan menanggapi secara negatif, tapi yakinlah bahwa lebih banyak yang akan membeli daripada jika tidak ada penutupan yang digunakan gitu. Jadi di sini dimaksudkan adalah beberapa staf penjualan tuh mereka takut untuk melakukan proses penutupan penjualan atau proses penutupan negosiasi gitu. Padahal hal tersebut adalah sangat krusial dan sangat penting dalam jalannya proses negosiasi gitu. Karena di situ nanti kita akan tahu gitu bahwa apakah konsumen ataukah pembeli itu akan mengatakan ya atau enggak gitu. Jadi kita harus melakukan itu karena ya udah gitu, ketika memang pembeli itu akan membeli produk kita ya kita akan pasti akan ada, dan ketika mereka menanggapi secara negatif ya memang itu hal yang biasa terjadi gitu. Nah, hal lain dalam menutup penjualan itu pertimbangan utama itu adalah waktu gitu. Aturan umumnya adalah mencoba menutup penjualan ketika pembeli menunjukkan minat yang tinggi atau niat yang jelas untuk membeli produk. Oleh karena itu, tenaga penjual harus memperhatikan sinyal pembelian semacam itu dan meresponnya. Niat pembeli atau niat pembelian yang tinggi itu tidak mungkin tumbuh secara terus-menerus gitu. Tapi niat pembelian itu juga pasti akan turun gitu. Dalam teori, praniaga harus berusaha mencapai puncaknya. Dalam prakteknya sulit menilai kapan harus menutup gitu. Pembeli mungkin berpura-pura tidak tertarik, dan selama wawancara penjualan beberapa puncak mungkin akan terjadi. Puncak mana yang harus dipilih untuk penutupan? Maka sebagian dari jawabannya terletak pada pengalaman penjual yang berpengalaman dan tahu secara intuitif apakah niat cukup menguntungkan untuk hampir menjadi bermanfaat gitu. Nah, di sini dimaksudkan adalah ketika kita menutup penjualan tuh kita juga harus tahu gitu waktunya gitu. Kapan sih kira-kira pembeli tuh sangat-sangat excited atau sangat tertarik dengan proses negosiasi dan tertarik dengan produk kita gitu. Ketika mereka sudah kita rasa kayaknya mereka sudah sangat-sangat excited dengan produk kita gitu. Jadi kita harus segera untuk melakukan penutupan pembelian gitu, penutupan penjualan gitu, agar mereka niat pembeliannya itu nggak turun gitu loh. Nah, kalau kita teruskan, apa akibatnya? Mereka niat pembelian mereka tuh akan turun dan bisa jadi mereka tidak akan jadi untuk membeli produk kita gitu. Jadi lebih baik adalah kita untuk menentukan kira-kira ini nih kadar di mana mereka akan setuju atau mereka excited dengan produk kita. Nah, setelah itu kita harus langsung atau disegerakan untuk menutup penjualan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah proses follow up gitu. Tahap terakhir dalam penjualan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggan puas dengan pembelian dan tidak ada masalah dengan faktor-faktor lainnya gitu, seperti pengiriman, pemasangan gitu, penggunaan produk, dan pelatihan yang muncul gitu. Dan proses follow up ini juga bisa diterapkan dengan beberapa metode gitu. Yang pertama ada metode telepon, email, situs web gitu. Nah, untuk untuk email sendiri itu adalah proses follow up yang paling baik untuk diterapkan di B2B atau business to business gitu. Karena kebanyakan perusahaan pasti menggunakan email untuk melakukan proses transaksinya gitu. Nah,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan ada kekurangan mungkin bisa disampaikan lewat grup GCR atau grup WhatsApp yang sudah disediakan. Terima kasih.